Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TryCode Indonesia. Pada video ini, kita akan melanjutkan materi kita dari video sebelumnya, yaitu terkait membangun model LSTM atau membuat model LSTM untuk melakukan prediksi di mana dataset yang kita gunakan merupakan data dari BMKG yang akan dilakukan untuk melakukan peramalan atau forecasting. Nah, sebelum itu, kode ini merupakan kode dari video sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan materinya, ada baiknya kalau kita menjalankan dulu keseluruhan kode yang ada di sini. Tapi sebelum itu kita perlu mengimport atau mengupload file dataset clean.xlsx ini yang merupakan dataset yang akan kita gunakan. Langsung saja kita upload filenya di sini. Setelah itu, setelah terupload, jangan lupa untuk klik kanan di sini, lalu kita refresh. Jika filenya sudah muncul seperti ini, dataset clean.xlsx, maka filenya sudah berhasil diupload. Selanjutnya, di sini kita pilih runtime, lalu kita pilih run all untuk mengeksekusi semua baris-baris kode yang ada di workspace ini. Oke, semua kodenya sudah berhasil dieksekusi dan outputnya seperti ini. Ini nilai MAE atau mean absolute error yang kita dapatkan. Sedangkan ini adalah threshold atau ambang batas dari MAE untuk melihat apakah model kita sudah akurat atau masih belum akurat. Nah, yang pertama akan kita lakukan di sini adalah kita ingin mengevaluasi model yang sudah kita buat. Nah, untuk itu di bagian model fitting, di sini model fit, kita ingin menyimpan riwayat fittingnya ke dalam sebuah variabel, yaitu saya beri nama saja variabelnya menjadi his, singkatan dari history. Kemudian di sini saya bisa melakukan pemodelan ulang dengan menjalankan kembali perintahnya. Nah, di sini kita lihat hampir sama seperti pemodelan pada tahap sebelumnya, hanya saja pada pemodelan kali ini kita menyimpan riwayat pemodelannya ke dalam sebuah variabel yang saya beri nama his. Teman-teman juga bisa memberi nama selain dari his, misalnya history atau riwayat dan lain-lain. Nah, di sini kita tunggu saja sampai videonya selesai. Sampai pemodelannya selesai, dan mungkin akan saya percepat saja untuk di bagian sini. Proses pemodelannya sudah selesai. Sekarang di sini kita bisa menambahkan kode baru. Misalnya saja di sini kita ingin menampilkan isi dari variabel his. Nah, di sini ada keras.src, callbacks, dan history. Nah, di sini kita ingin mengambil bagian history. Nah, di sini kita bisa membuat variabel baru lagi. Misalnya model history. Story sama dengan his.history. Kemudian kita coba tampilkan. Oh, maaf, di sini huruf kecil ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat isi dari history adalah objek yang memiliki property loss, dan kita cari lagi apakah ada properti yang lain lagi yang bisa kita manfaatkan. Oke, di sini kita memiliki property loss. Jadi property loss ini merupakan riwayat dari MAE untuk setiap iterasi.
Jadi jika kita lihat di sini, untuk iterasi pertama itu MAE-nya 0,681. Maka loss 0,681. Oh maaf, di sini ternyata ada scroll lagi. Untuk iterasi yang epoch pertama, di sini nilainya 0,0693. Nah, jika kita lihat di sini, ini juga 0,06926, tapi karena di sini nilainya di atas 26925, maka hasil ini akan dibulatkan ke atas sehingga menjadi 0,693. Seperti yang ada di sini. Begitu pula untuk pada iterasi kedua ada 0,696. Jika kita lihat juga pada iterasi kedua 0,696. Nah, begitu terusnya hingga iterasi yang terakhir yaitu 0,0672. Maaf. Oh, ternyata masih bisa di-scroll. Nah, ini untuk iterasi terakhir 0,0658 sama dengan yang ada di sini 0,0657 dibulatkan ke atas menjadi 0,0658. Selanjutnya kita sudah memiliki model history di sini. Kita ingin mengambil loss-nya. Jadi kita tinggal mengambil model history dan mengambil nilai loss-nya di sini. Nah, jika sudah begini, kalau kita tampilkan, maka kita mengambil nilai yang berada di dalam property loss ini. Jika kita cetak, nah hasilnya hampir sama, tapi tidak ada lagi property loss. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi model kita menggunakan plotting. Sebagai contoh, langsung saja saya praktikkan di sini plt.figure. Di sini kita akan menampilkan penurunan MAE-nya dari setiap iterasi. Tapi sebelum itu di sini kita menggunakan pyplot. Jadi kita perlu mengimport pyplot di bagian atas ini. Import matplotlib.pyplot splt. Nah, seperti ini. Agar kita bisa menggunakan PLT tadi yang ada di sini. Selanjutnya, di sini kita melakukan plotting yang dimana nilainya adalah IETES karena kita ingin menggunakan IETES, maka ini harus kita pindahkan ke bagian bawah. Maksud saya, kita akan menggunakan nilai IETES asli, jadi kita akan pindahkan ke bagian bawah setelah ini. Kita masukkan IETES asli, kemudian oh maaf, sebelumnya di sini kita tidak memindahkannya. Oke, di sini saja. Jadi model history kita kembalikan ke posisi sebelumnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari loss. Selanjutnya kita buat figur untuk melakukan plotting. Kemudian plt.plot. Nah, di sini kita plot nilai loss yang ada di sini. Kemudian kita berikan label MAE.
Kemudian di sini kita berikan title mean absolute error atau MAE seperti ini. Kemudian terakhir kita tampilkan datanya. Nah, seperti ini. PLT is not defined. Kita kembali ke atas. Oh, ternyata import matplotlib. Oh, kita harus jalankan dulu bagian ini. Baru kita eksekusi pada bagian ini. Nah, jika kita lihat di sini, kita bisa melihat perubahan MAE-nya dari setiap iterasi hingga iterasi terakhir yaitu 50. Nah, dari sini kita bisa mengevaluasi model yang kita bangun. Apakah MAE-nya terus menurun? Jika terus menurun, maka akan semakin bagus. Tapi bisa saja model yang kalian buat itu di sini menurun, tapi tiba-tiba nantinya kembali ke atas lagi. Jadi kita akan mengambil iterasi yang atau epoch yang memiliki MAE yang paling minimum. Nah, selanjutnya jika sudah begini, maka kita bisa lanjutkan langkah selanjutnya, yaitu prediction y-test asli, kemudian menghitung MAE. Nah, kita eksekusi sampai dengan yang paling terakhir. Nah, jika sudah begini, di sini sudah muncul threshold dan MAE untuk tiap fitur-fiturnya. Nah, selanjutnya kita akan memplotting untuk membandingkan data hasil prediksi kita dengan data aktual atau data asli yang ada di dataset kita. Sebagai contoh, di sini saya ingin membuat diagram lagi. plt.figure, plt.plot, y-test asli. Kemudian kita ambil semua datanya untuk y-test asli ini. Kemudian yang kedua itu kita akan mengambil indeks dari fitur yang akan kita gunakan. Sebagai contoh di sini saya gunakan indeks 0. Kemudian kita beri label sebagai, karena ini y-test asli ya, jadi kita di sini menggunakan label misalnya saja maaf, di sini untuk label menggunakan sama dengan ya teman-teman. Jadi label sama dengan, saya kasih nama aktual saja seperti ini. Kemudian selanjutnya kita plotting juga untuk yang hasil prediksi, yaitu predictions. Kita ambil semua, dan untuk fiturnya kita ambil yang ke 0. Untuk labelnya kita beri dia tulisan prediksi. Oke, jika sudah begini kita buat lagi untuk X label. X label ini kita berikan indeks. Kemudian untuk label sumbu Y-nya kita berikan nilai sesuai dengan output fiturnya. Jadi di sini output features. Oh ya, jangan lupa untuk tambahkan indeksnya juga, indeks ke 0. Tinggal kita tambahkan judul untuk diagramnya. Di sini karena kita menggunakan indeks ke 0, indeks ke 0 itu adalah TN. Jadi TN ini kalau di dataset kita saya lupa apa ya, temperatur minimal, temperatur minimal.
kita kasih judul saja temperatur minimum. Nah, setelah itu tinggal kita tampilkan plt.show. Coba kita tampilkan apakah ada yang error. Nah, tidak ada yang error. Nah, jadi beginilah hasil prediksi dan nilai aktual dari peramalan yang dilakukan oleh model kita. Supaya lebih lebar, di sini kita bisa tambahkan fix size sama dengan misalnya 10,20. Kita jalankan lagi. Oh, terlalu tinggi ya teman-teman. Jangan 10, mungkin 5 dan 10. Kita coba dulu. 20,10. Jadi yang pertama ini lebarnya, yang kedua adalah tingginya. Nah, seperti ini. Atau mungkin kita ubah menjadi 10 dan 5 saja teman-teman ya. 10 dan 5. Nah, jadi garisnya kelihatan lebih tebal. Kemudian di sini kita butuh legenda karena kita tidak tahu yang mana yang hasil prediksi, yang mana yang data asli. Kita tambahkan saja di bagian bawah dari title plt.legend. Ini untuk menambahkan legenda. Nah, jadi nilai aktual yang ada di sini berwarna biru, sedangkan yang berwarna oranye ini merupakan hasil prediksi dari model kita. Jika dilihat, sepertinya sudah cukup akurat ya teman-teman untuk temperatur minimum. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan target yang lain atau parameter yang lain, atau di sini kita bisa menggunakan target index. Kita buat target index, variabel target index ya teman-teman. Lalu kita isi dengan nilai 0. Dan semua nilai 0 di sini kita ganti menggunakan target index. Kita copy target indexnya dan kita ganti semua yang nilai 0. Nah, jika kita jalankan, maka hasilnya akan sama saja ya teman-teman ya. Nah, ini untuk temperatur minimum. Selanjutnya kita copy saja untuk temperatur maksimum. Tinggal kita ganti menjadi temperatur maksimum. Target indeksnya 1 dan kita jalankan. Nah, ini ya teman-teman hasil prediksi dari model kita untuk temperatur maksimum. Selanjutnya temperatur rata-rata kita paste saja. Target indeksnya 2 dan di sini kita ubah menjadi temperatur rata-rata. Kemudian kita jalankan. Nah, ini untuk temperatur rata-rata. Kemudian selanjutnya yang ketiga, indeks ketiga. Indeks ketiga dari data kita itu, dari fitur kita itu 0, 1, 2, 3. RHAVG atau kelembapan rata-rata. Di sini tinggal kita ubah menjadi kelembapan rata-rata. Indeks ketiga. Nah, jadi ini hasil prediksi model kita terkait dengan kelembapan rata-rata. Kemudian sekarang yang keempat itu kita copy lagi. Lalu kita tambahkan lagi di bawah. Indeks keempat itu ada curah hujan ya teman-teman. Curah hujan. Nah, kita tambahkan, maksud saya kita jalankan. Nah, ini hasil prediksi untuk model kita dengan fitur curah hujan. Dan yang terakhir itu ada lama penyinaran matahari atau SS. Di sini indeks kelima. Kita ganti judulnya jadi lamanya penyinaran matahari.
kemudian kita eksekusi, maka hasilnya seperti ini. Jadi mungkin ini saja pembahasan kita terkait visualisasi dan evaluasi model LSTM yang telah kita buat. Jadi mungkin untuk video kali ini sampai di sini saja, dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.